Kalau untuk ta'aruf ini kan Mas Charles kan Iya. ya mungkin bisa sharing dikit lah ke teman-teman. Itu pasti ada kendala ya. Oh, pasti. Kendalanya itu misalnya si laki-laki kadang kan pinginnya cari yang cantik, Iya, benar. ya kan, Salah cari yang satunya soleha, Soleha. ya kan, cari yang itu terus juga Perawan. perawan ya, Iya. terus juga yang nurut. Iya. Nah itu gimana Mas kira-kira? Ini solusi buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. bergabung di channel YouTube saya Hilal Haitami Official. Ya, senang sekali saya hari ini berada sama teman saya Mas Charles Saragi. Betul ya? Ya, saya Charles Saragi. Apa kabar Mas Charles? Alhamdulillah baik. Jadi Mas Charles ini dulu teman saya sama-sama di jualan online. Sekarang sudah dia aktivitasnya barulah sudah kalau boleh tahu Mas Charles sekarang ini kegiatannya apa Mas? Sekarang kegiatan saya ini masih kerja tetap Oh ya, di kerja. ATK, ATK ya. marketing juga Hmm, di luar kota juga, luar Balikpapan, Penajam, Pasir Utara. ya. Dan juga saya sekarang alhamdulillah sebagai sekretaris Mualaf Center Kaltim. Oh Indonesia. jadi Mas Charles ini kegiatannya dia sebagai marketing salah satu ATK ya di Balikpapan dan juga dia sekretaris dari Mualaf Center ya. Mualaf Center Mualaf Center di Kaltim. 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 Nah dari Mualaf Center itu kegiatannya apa Mas? Kalau saya boleh tahu. Ini sharing singkat lah. Kegiatan rutin sih saat Iya. ini kita tetap berdakwah. Oh berdakwah ya. Terus juga kajian rutin setiap Jumat malam Bada Isah. Oh ada pengajiannya. Ada rutin setiap Oke. seminggu sekali. Iya seminggu sekali. Terus juga kita share tentang kajian-kajian di Ar-Rahmah. Oh ada kajian-kajiannya. Jadi Ya, benar. Ibaratnya di Mualaf Center ini setiap minggu ada pengajiannya ya. Betul. Kajian. Ada tahsin juga. Tahsin ya. Ya. Dengar-dengar ini kita dapat informasi di Mualaf Center ini ada untuk ta'arufnya. Nah itu apa betul nggak? Jadi ntar dulu ini teman-teman kan ada juga yang masih belum dapat jodoh atau belum ketemu jodohnya ya, barangkali nanti dengan ikut di acaranya Mas Charles bisa nanti ke depan nanti bisa punya pasangan. Nah, mungkin salah satu ya cara atau jalan dari Allah mungkin kayak gitu. Gimana Mas? Kalau di Mualaf Center Kaltim itu kan karena kita di bawah Yayasan Ar-Rahmah. Jadi di Yayasan Ar-Rahmah itu memang ada ustadz-ustadznya yang membantu untuk ke arah sana, untuk Oh ta'aruf. ada bidang ta'aruf ya? Iya. Terus juga kalau misalnya dia untuk jadi anggota Mualaf Center, nanti juga dimasukkan di situ. Insya Allah kita akan dibantu untuk mencarikan juga untuk. Oh jadi untuk yang pasangan yang belum ada nanti dibantu kan? Dibantu gitu. benar. Yang penting Mana dia, yang cocok lah, Iya. ya kan? Artinya kalau yang cocok dia bisa nanti lanjut Iya. kan gitu. Biasa kalau kita ta'aruf itu kan kita tukaran ini Mas ya, CV ya. Bener. Apa yang ini tukar biodatanya Biodata. dengan jujur ya. Jujur. Ya misalnya penghasilannya sebulan 1 juta ya masuk Iya, 1 juta kan gitu. Harus real. Ya misalnya sebulan dapat 2 juta 2 juta kan gitu. Kerjanya apa? Yang ini juga sama. Si laki-laki sama si perempuannya, si Awad sama si Iwan. Hobi juga dimasukin. Oh dari hobi ya. Iya, hobi juga. Jadi habis itu dia dia tukar-tukaran ya? Tukar-tukaran. Itu sama foto juga. Foto ya, foto bisa. Terus juga kalau misalnya untuk kalau misalnya dia nama foto biasanya, kalau yang ahwat tuh kadang kan ada juga mungkin yang malu pasang foto. Ya. Tapi nanti pas saat ketemu dipertemukan sama ibaratnya kayak perantara kita. Oh iya. Ada kayak ibaratnya sama comblangnya lah. Ada comblangnya Iya. ya. Itu bisa dipertemukan di hari itu. Tapi walaupun dia udah pasang fotonya, tapi nanti tetap juga ditemukan gitu. Ditemukan. Ya. Walaupun sebentar ya. Yang penting dia sama CV-nya kan dilihat, cari Betul. karakternya seperti apa. Tadi kan biasanya kan dia kan biasa ada CV ahwat sendiri, Ya. ikhwan sendiri. Ya. Nanti biasa itu dipilah-pilah. Dipilah-pilah. Ya, dipilah-pilah maksudku sesuai dengan karakternya biasanya. Oh iya iya iya. Mencari seperti apa, nanti ada pilihan. Oh, misalnya yang ikhwan, saya mau ketemu sama ini bisa, mau taruh sama ini. Nanti si ahwat juga nanti diinfokan bisa mau nggak untuk taruh sama
Ikhwan ini. Heeh. Kalau dia misalnya bisa, ya dipertemukan nanti. Artinya tukar-tukaran CV dulu, kalau Ya. dia memang cocok baru ditemukan. Temukan dulu. Kalau dia nggak cocok ya di awal bisa di cancel ya. Bisa di cancel, Oke. bisa. Jadi kalau memang di awal nggak cocok ya bisa sudah anu kan. Tapi kalau memang ada keseriusan keduanya, itu bisa ditemukan. Itu bisa komunikasi dulu nggak lewat WA atau apa? Kalau di WA sih kita memang kalau di syariahnya memang udah boleh. Nggak boleh. Oh jadi Nanti ngobrol ketemu langsung dengan dia dengan sama comblang itu ngomong sejam 2 jam. Ya membahas tentang apa? Mungkin tentang kesehari-hariannya, tentang visi misi di situ nanti seperti apa. Iya. Jadi setelah itu saya sarankan lagi dari akhwat sama ikhwan juga istiqoroh. Oh, sholat istiqoroh. Sholat istiqoroh. Ya, Jadi kalau memang ada tanda-tanda misal dari Allah itu memang itu jodohnya atau kecocokan biasa ada tanda-tandanya sih biasanya dikasih. Betul, Ya. betul. Jadi memang harus apa ibaratnya berusaha dan berdoa, ya Iya, kan? benar. Ya, jadi kalau memang itu nanti kan bisa sholat istiqoroh itu barangkali dapat Tanda petunjuk. tanda-tanda petunjuk ya. Nah, atau mungkin nanti bisa minta restu dulu sama orang tua. Betul. Iya kan Mas ya? Iya. Sekalian kan, misalnya kita sudah oke positif, orang tua mendukung juga positif. Ya itu mungkin bisa langsung dipertemukan gitu ya. Iya, di hitbah. Oh hitbah. Ya, ibarat proses melamar. Melamar antara si laki-laki sama perempuan itu ditemukan ya. Ya, di hitbah. ditemukan. Bisa laki-laki itu datang ke rumah si akhwat. Iwan. Iya, si Iwan ini ketemu Iwan ke rumah Ahwat. ke rumah iya. akhwat. Untuk ketemu sama orang tuanya. Jadi Ketemu. tujuan itu mau apain ke situ, melamar, harus jelaskan dulu seperti apa. Nanti kan biasanya kan tergantung sih biasanya orang tua itu kan macam-macam nanti seperti apa pertanyaan-pertanyaannya itu. Iya. Ya. Karena Mas Charles saya sendiri dulu ini saya baru nikah bulan Desember kemarin. Ya, Saya ketemu istri saya itu juga dari proses taruh. Ta'aruf juga. Masya Allah. Ta'aruf. Ya jadi setelah menikah kami baru pacaran. jadi indah seperti itu ya, indah. Indah sebenarnya. Jadi kita mengenal ngirim biodata juga. Habis itu saya sudah cocok, saya konsultasi sama mama saya, setuju juga. Masih mama saya hidup. Habis itu saya datang ke sana melamar, langsung habis itu lanjut langkah selanjutnya sampai setelah menikah. Sampai menikah kayak gitu. Prosesnya berapa lama, Mas? Proses perkenalannya sih 6 bulan. Wah, ya. 6 bulan. Cuma karena memang kita kemarin itu sambil ngerawat orang tua, Betul. jadi kan terbagi kita sana. Kalau untuk ta'aruf ini kan Mas Charles kan Iya. ya mungkin bisa sharing dikit lah ke teman-teman. Itu pasti ada kendala ya. Oh, pasti. Kendalanya itu misalnya si laki-laki kadang kan pinginnya cari yang cantik, Iya, benar. ya kan, Salah cari yang satunya soleha, Soleha. ya kan, cari yang itu terus juga Perawan. perawan ya. Iya. Terus juga yang nurut. Iya. Nah, itu gimana Mas kira-kira? Ini solusi buat teman-teman semua ini. Ya, untuk khususnya untuk Ikhwan ya sama Ikhwan ya. Ya, sama-sama Iwan kita bicara. Kembalikan ke diri kita sendiri. Heeh. Apakah kita sudah soleh? Ya, Apakah kita sudah baik nih? ya, Kerjaan kita juga kira-kira sudah cukup mapan untuk berumah tangga? ya. Harus kembalikan ke diri kita dulu. Oh, jadi semua kembali ke diri kita. Iya, jadi Ah. kita kadang mau mengharapkan sesuatu yang ibaratnya harus soleha, tapi kita belum soleh, belum Betul. ngaji, sholat masih bolong-bolong. Sholat bolong-bolong, ya kan? Cari ahwat ibaratnya yang perawan, tapi ibaratnya kita juga masih ibaratnya tingkah laku kita seperti apa. Betul. Iya, jadi ya kalau bisa sih pertama itu sebagai laki-laki kita harus apa ya, introspeksi diri dulu. Insya Allah kalau kita ingin mencari yang terbaik, insya Allah akan dapat juga yang terbaik sesuai Ya. dengan kita. Karena kan kita Jadi- kan ibaratnya cerminan istri kita, cermin dari kita diri kita nanti. Betul. Iya, Jadi kalau memang kita artinya kuncinya mungkin setiap hari kita harus memperbaiki diri. Memperbaiki diri. Kalau yang belum bisa ngaji, belajar ngaji. belajar ngaji. Ya kan, walaupun dari ikron nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Nah, yang belum bisa sholat, belajar sholat. Nah, makanya nanti kalau bisa untuk yang Ikhwan nih saya kasih tips ya. Ya, Cari yang ahwat tuh kalau bisa juga yang jangan soleha, tapi sama-sama menuju ke soleha dan kita juga untuk sama-sama belajar untuk menjadi soleh. Oh, jadi jadi- sama-sama belajar nih. jadi kedua belah pihak ini, si Adam sama si Hawa ini sama-sama mau belajar Bener. menuju baik. Menuju baik, bener. Kekajian Ya, bareng. saya dulu itu bejat lah kasarnya gitu. Iya. Tapi kita mau belajar baik, sama-sama mau belajar Al-Quran, sama-sama Jadi mau belajar ngaji gitu ya, kajian bareng. kajian bareng, Belajar dakwah nih. gitu sambil belajar dakwah mungkin gitu ya, hal-hal Iya. kecil lah, Hal-hal kecil. sekiranya untuk meningkatkan kualitas diri. Iya, Betul nggak Mas boleh- ya? Betul. Saya walaupun ya saya juga dulu sama juga Mas, saya juga dulu ibaratnya
Saya juga sholat dulu masih bolong-bolong juga. Benar, sama Tapi juga. setelah ketemu calon istri saya yang dulu, saya disuruh sholat di masjid Ya. 5 waktu. Awalnya sih saya bilang berat, ya kan. Tapi setelah saya mulai praktekkan, ya ternyata setelah kita melakukan kayak gitu, masalah-masalah kita di hari-hari itu, insya Allah ada aja jalan solusinya. Benar. Nah itu. Awalnya sesuatu yang dilakukan terpaksa, terus menerus kita paksain, itu insya Allah akan jadi kebutuhan sehari-hari. Ya. Andai kata kita terlupakan untuk misalnya telat lah berapa menit aja waktu sholat, Ya. kita tuh kayak ngerasa bersalah. Betul. Aduh ya Allah, maafkan aku ya, aku telat ini sholat 5 waktu. Jadi kita akan merasa serba salah kepada Allah. Ya. Iya. Jadi memang ya semua tergantung dari diri kita juga kan. Benar. Karena memang jodoh, rezeki, kematian kan, Iya, di tangan semua di tangan Allah kan. Benar. Tinggal kita gimana cara ngelobinya lah bahasanya gitu ya. Iya. Dengan cara ikhtiar kita. Ya terus untuk Mas Charles. Iya. Mas Charles ini ya memang teman saya lama ya sama Mas Charles. Cuma saya lama nggak ketemu, ini baru ketemu tadi. Setahun lebih lah kita Setahun ketemu, lebih. ya. Karena Mas Charles juga sibuk di kegiatannya, di kerjaannya. Saya juga sibuk di properti kan gitu. Benar. Mas Charles udah menikah berapa lama? Saya itu nikah muda. Oh nikah muda, umur Iya, berapa Mas? Umur itu 19 tahun. Oh semangat, wah hebat ini. Saya Istri- 35 baru nikah, dia Istri 19. saat itu umur 21 tahun. Sampean 19, istri 21. Iya. Nah, jelas sekarang udah menikah 10 tahun ya? Ini tahun yang ke-11. Oh 11, oh 11, Masya sudah Allah. 11 ya. Alhamdulillah. Dan dalam proses sekarang ini sampai sekarang ya, itu pastilah kita namanya berumah tangga itu pasti ada kendala-kendala masalah-masalah. Banyak. Ya kan? Iya. Kira-kira Mas Charles cara menyikapinya gimana gitu? Kalau dahulu saya nikah sama istri saya itu kan karena masih muda, faktornya masih muda ya. Oke. Jadi nikah itu ya, Masih jatuh cinta lah ya ya bahasanya. jatuh cinta ibaratnya. Yang penting nikah sudah gitu iya, aja. iya, Yang iya, pertama mungkin karena mungkin apa ya, kita sering bersama gitu Betul. kan, kayak pacaran yang memang haram sebenarnya. Memang kalau untuk saat ini gitu saya bilang katakan kalau pacaran itu haram. Iya, Memang prosesnya itu memang ta'aruf. harus ya. Ya, jadi saat itu juga kita ibaratnya masih apa ya, saya sama istri saya itu masih belum paham lah. Tapi jahiliyah. memang keduanya sama-sama ingin berproses untuk Iya. jauh lebih baik kan Jauh sampai lebih baik, sekarang. Karena ya kalau dipikir kalau Mas Charles mungkin di luar sana dia ngaku masih bujang bisa aja kan. Bisa. Ya kan Ada orang caranya, percaya juga loh. Godaan Iya kan? terberat itu. Tapi karena dia bisa menjaga, saya ini sudah menikah. Iya. Anaknya berapa Mas sekarang Mas? Baru satu. Satu. Usia berapa? Sekarang sudah 6 tahun. Oh 6 Sudah tahun. PAUD. Anaknya sudah besar loh. Iya kan? Saya baru nikah. Ini dia sudah punya anak satu. Sudah PAUD ya? Ya sudah PAUD. Nah gitu. Artinya proses dia asam garam dalam rumah tangga sudah dilalui sama Mas Sudah Charles. banyak sekali. Jadi memang kuncinya dari ini ya komunikasi juga Mas ya. Ya, kalau untuk sekarang setelah saya sama-sama memutuskan untuk hijrah, kan hijrah kan saya baru Ya. 2017. Oh 2017. Ya, Hijrah ya, untuk ya. mendalami agama Islam itu 2017. Memang kuncinya kita berumah tangga di komunikasi. Komunikasi. Jadi antara suami dan istri itu sering-sering komunikasi. Hal-hal Oke. yang kita tidak suka pun harus kita komunikasi ke lawan jenis. Jadi Hal ke yang kita suka pun, pasangan ya. iya, kita harus sering komunikasi juga ke dia supaya dia juga tahu, oh suami saya ini tidak suka ini, oh, istri saya itu tidak suka ini, jadi sama-sama tahu. Jadi kita sudah tahu lah. Iya, Kalau kita bicara kelebihan kita nggak usah bicara kekurangan kan gitu. Ya, Bisa nggak benar. mau menerima. betul. Betul ya Mas ya. Kadang-kadang orang kan maunya yang enaknya aja, sedang enak kan nggak mau lah, itu repot. Iya benar. Iya kan? Kalau perdebatan itu pasti terjadi di rumah tangga, cuma Pasti. disikapi dengan komunikasi. Komunikasi ya. Iya. Apalagi sudah punya anak, Saya punya anak, nanti otomatis kan anak ini harus sekolah, harus dibina sama orang tua. benar. Kalau orang tuanya tidak ngerti di agama kan masalah juga Mas. Masalah banget. Iya kan? Jadi gini, misalnya kita ada kendala kayak masalah perdebatan antara suami istri itu wajar. Kalau bisa sih jangan di depan anak. Oh gitu. Ya. Karena anak itu merekam apa yang terjadi. Iya betul, Iya. betul. Jadi dia bisa jadi ibaratnya mengganggu mentalnya dia. Iya. Ada masalah, berdua kita ada masalah, misalnya pas begitu ada anak datang stop, Iya. diam, kembali ke ibarat rutinitas seperti biasa. Iya. Ya. Nanti kalau misalnya anak itu sudah baru kita dibahas lagi. Iya. Ya itu Artinya kita harus menyikapinya secara dewasa ya. betul. Karena Mas Charles kan nikahnya muda dari umur 19 tahun Wah itu sampai sekarang usia berapa Mas? ini usia 30 tahun. 30 tahun. 11 tahun sudah berarti. 11 tahun Mau ya. 11 tahun ya. Jadi 11 tahun nikah muda itu kan tidak mudah.
kita tahu sendiri teman-temannya di pengadilan agama itu yang nikah muda tuh banyak pisah. Bentar Karena aja. karena ada nikah 2 bulan, 3 bulan pisah, ada yang Cerai. setahun pisah. Kenapa? Karena ya itu, Nafsu dia pertamanya. karena dia tergoda nafsu, dikiranya orang nikah ini enak apa semua, dan tidak ada dasar ilmu agama. Betul. Ya kan, kalau uang tuh cari-carian, betul nggak, Mas? Betul sekali. Iya kan? Nah, jadi kalau kita misalnya walaupun kita tidak punya uang, tapi karena kita niat kita ke depan untuk membangun bahtera rumah tangga, ya rezeki adanya dari Allah kan. Dia Dari sudut atur sama pandang Allah, apa aja ya. gitu kan, gitu. Nah, di apa namanya itu Allah akan menjamin siapapun yang menikah Ha-ha. itu semua karena Allah. Rezekinya semua karena Allah jamin. Rezeki. Saya dulu, Mas, sebelum saya menikah, masih orang tua saya hidup, mama saya hidup kan. Orang tua saya khawatirkan apakah saya bisa ngidupin anak orang atau apa gitu. Tapi setelah saya, ya itu saya sama bilang tadi, kita perbaiki dulu hal kecil, sholatnya apanya semua. Itu rezeki ada aja, Mas. Ada memang. Kita pada saat mau ngelamar ada rezeki. Pada saat kita mau ke berabai sana ada rezeki. Tanpa kita minta. Yang penting kita harus tetapkan dulu di niat kita di pekerjaan, di jodoh. Betul-betul niat ke sana itu dimudahkan sama Allah, ya. Ya mungkin itu aja dulu teman-teman. Nanti bagi teman-teman yang ada pertanyaan bisa isi di kolom komentar. Ya. Ya nanti Mas Charles bisa bantu jawabkan ya, Mas ya. Insya Allah bisa. Iya kan? Karena Mas Charles ini ya dia seiring sering keluar kota. Ya Sabtu Minggu mungkin ada juga di rumah lah ya. Di rumah saya setiap hari. Kalau Minggu sih ada juga kajian juga. Oh, kajian juga. Iya, ada juga. Iya, Ada iya. kajian juga. Ah, Tapi biasanya sih Sabtu, kalau untuk Sabtu Minggu di malam hari insya Allah di rumah. ada, insya Allah di rumah. Iya. Ya, nanti bisa isi kolom komentar kalau ada pertanyaan mengenai masalah ta'aruf atau masalah materi tadi ya. Iya, dari rumah tangga. Masalah rumah tangga apa semua pengalaman dari Mas Charles ini, ya terutama teman-teman yang sudah kadung menikah di usia muda. Ya barangkali nanti bisa dari sharing Mas Charles bisa bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Terima kasih teman-teman semua sudah menonton channel ini ya. Sekian informasi dari saya dan Mas Charles ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.